Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Munir M. Ali, SE, AK, MBA, selaku Direktur Praktisi Politeknik Bisnis Digital. Yang kami hormati Ibu Sri Wahyuni Suyono, selaku Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, yang juga bertindak sebagai narasumber pada webinar kali ini. Juga yang kami hormati Ibu Eli Liang, selaku Senior Manager SF Consulting, Crow Indonesia, yang juga bertindak sebagai narasumber kedua pada webinar kali ini. Serta tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar pada pagi ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar yang bertema kemudahan perpajakan dalam Omnibus Law. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan walaupun di dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam acara webinar meskipun secara virtual, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara webinar pada hari ini. Saya, Yana Maulana, akan memandu webinar pada pagi ini. Baik, sebelum memulai acara webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada webinar yang bertema kemudahan perpajakan dalam Omnibus Law. Oke. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu yang kedua, sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Politeknik Praktisi Bisnis Digital. Lalu berikutnya ada sesi inti yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Sri dan Ibu Eli. Lalu di sesi berikutnya ada sesi tanya jawab, pemberian sertifikat kepada pemateri, serta yang terakhir ada foto bersama. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, mengawali acara pada kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu berada untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki sesi webinar pada pagi hari ini, marilah kita bersama ikuti kata sambutan serta pembukaan dari Direktur Praktisi Politeknik Bisnis Digital yang akan diwakilkan oleh Bapak Yudi Yanuar STMkom MT Amos sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Yudi, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kami ucapkan selamat datang di kegiatan Praktisi Digital Ready Webinar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Munir M. Ali selaku Direktur Politeknik Praktisi, kemudian Ibu Sri Wahyuni Sujono, kemudian Ibu Elilian sebagai pemateri pada kegiatan pada kali ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa Politeknik Praktisi Bandung saat ini sedang bertransformasi, berubah menjadi praktisi Politeknik Bisnis Digital, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan talent-talent muda yang memiliki kompetensi yang siap menghadapi dunia digital di kemudian hari. Oke, oleh sebab itu kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, membekali terhadap kegiatan yang berkaitan dengan bisnis digital dan pendukungnya. Oke, kegiatan kali ini merupakan rangkaian dari Praktisi Digital Ready Webinar yang kedua, di mana pada saat rangkaian pertama kita sudah mulai dengan kegiatan webinar berkaitan dengan cybersecurity. Dan kemudian pada tanggal 10 Desember kita juga akan masuk ke dalam webinar dalam rangkaian yang ketiga berkaitan dengan manajemen. Oke, ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Politeknik Bisnis Digital Praktisi. Oke, tidak panjang lebar untuk menghemat waktu, kami ucapkan terima kasih, selamat datang, semoga narasumber bisa memberikan materi dan kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita implementasikan di dalam dunia kehidupan sehari-hari. Oke, sekaligus juga saya membuka untuk kegiatan webinar kali ini. Oke, untuk kegiatan webinar kali ini kita resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Yudi Yanuar. Sebelum masuk dalam inti acara, perkenankanlah kami menyapa terlebih dahulu para peserta. Peserta yang terdaftar di kami ada sebanyak 77 peserta, di mana salah satunya ada dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, lalu juga ada dari Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Prasetya Mandiri Group Lampung, Unika Santo Thomas Medan, Universitas Wijaya Kusuma Banyumas, Universitas Lambung Mangkurat, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Merdeka Malang, STAI Al-Muhajirin Purwakarta, lalu Geofmax, Universitas Pakuan Bogor, lalu Masyarakat Ekonomi Syariah, Stikes Holstik Purwakarta, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, serta rekan-rekan mahasiswa dari Praktisi Politeknik Bisnis Digital. Baik, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di klaster perpajakan ini terdapat 3 pasal ya, sehubungan dengan perpajakan, yaitu pasal 111 yang mengenai PPh, lalu juga ada pasal 112 mengenai PPN,
dan juga pasal 113 mengenai ketentuan umum perpajakan. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan ini menawarkan banyak fasilitas, ya, hal-hal yang baru. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui apa-apa saja yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan ini, kita akan langsung masuk ke agenda utama, yaitu paparan dari narasumber pada webinar kali ini, yaitu Ibu Sri Wahyuni Suyono dan juga Ibu Eli Lian. Apakah sudah ada di ini, Bu? Ibu Sri dan Ibu Lian. Selamat pagi, Ibu Sri. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Baik, Bu, Ibu Sri dan Ibu Lian nampaknya sudah siap. Sebelum memaparkan, Bu, saya mohon izin terlebih dahulu. Saya akan membacakan CV singkat dari Ibu Sri dan dari Ibu Eli. Oke, yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni Suyono. Oke, memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai konsultan pajak dan advokat di Arthur Andersen Ernst & Young atau EY dan SF Consulting sebagai koordinator dalam Financial Service Group di Arthur Andersen. Ibu Sri telah berpengalaman menangani restrukturisasi, merger dan akuisisi bank-bank besar dan perusahaan-perusahaan multinasional. Pengalaman bekerja sejak 2004 sampai dengan sekarang, Ibu Sri sebagai manajer partner SF Consulting, member firm of Crow Global. Di tahun 88 sampai dengan 2003, Ibu Sri sempat menjabat tax partner Arthur Andersen and Ernst & Young. Adapun kualifikasi Ibu Sri, yaitu Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, Madison. Lalu Singapore College of Insurance, Chartered Financial Consultant. Lalu di 2007 advokat Universitas 17 Agustus. Lalu izin praktek konsultan pajak tingkat C, izin kuasa hukum, lalu Asosiasi Advokat Indonesia. Adapun afiliasi profesional, yaitu Dewan Konsultatif Ikatan Akuntan Indonesia, ya. Lalu yang kedua, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Lalu di Crow Global sebagai Komite Perpajakan sampai dengan sekarang, anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI, dan juga anggota pengawas sejak 2014 sampai dengan 2019. Anggota Rotary Club Indonesia, lalu juga anggota Entrepreneur Organization Indonesia. Adapun penghargaannya Ibu Sri, yaitu pada tahun 2015 Anugerah Perempuan Indonesia, lalu dari 2018 hingga 2020 mendapatkan penghargaan Women in Tax oleh International Tax Review. Pada tahun 2020 mendapatkan penghargaan Tax Controversy Leader oleh International Tax Review. Lalu juga masih tahun 2020 mendapatkan penghargaan Indirect Tax Leader oleh International Tax Review. Adapun keterlibatan dalam komunitas, yaitu di panti asuhan di Kathmandu, Nepal. Luar biasa sekali, Ibu, kurikulum vitae-nya. Adapun yang kedua, dari Ibu Eli Lian. Ibu Eli Lian pengalaman bekerja sejak 2005 hingga sekarang, yaitu menjabat sebagai Senior Manager SF Consulting, member firm of Crow Global. Adapun kualifikasi pada tahun 2004, Sarjana Ekonomi Institut Bisnis dan Informatika Dwi Kian-gi, lalu sertifikat pajak brevet C, izin praktek konsultan pajak tingkat D, serta izin kuasa hukum. Adapun afiliasi profesional,
anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Ibu Elilian ini sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun sebagai konsultan pajak. Baik, Ibu Sri dan Ibu Eli, salam hormat dari kami. Tanpa menghabis-habiskan waktu dari kami, dipersilahkan Ibu Sri dan Ibu Eli untuk memaparkan paparan kali ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat pagi. Ya, pagi hari ini sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan juga sebagian peserta adalah dari Politeknik seluruh Indonesia juga. Jadi kalau saya selalu dari dulu, kalau saya seminar atau webinar pajak, saya selalu kemukakan di dalam hidup itu ada dua hal yang kita tidak bisa hindari. Tapi mulai tahun ini menjadi tiga hal yang kita tidak bisa hindari dalam hidup kita. Yang pertama adalah COVID, yang kedua kematian, dan yang ketiga adalah pajak. Nah, jadi pagi hari ini kita akan fokus selama 2 jam bagaimana untuk suatu hal dalam hidup yang nggak bisa dihindari adalah pajak. Bagaimana kita bisa mempelajarinya dengan lebih baik dan mengenal apa itu pajak. Seperti Bapak Ibu sekalian sudah ketahui bahwa Omnibus Law ini telah berlaku, telah disahkan sejak 2 November 2020. Jadi sekarang sudah berlaku. Nah, ini adalah satu hal kami dari pelaku usaha atau dari Kamar Dagang Indonesia yang mewakili pelaku usaha sangat mengapresiasi dari pemerintah yang sekarang bahwa melakukan terobosan-terobosan di mana Omnibus Law itu hampir sama dengan tax amnesty dulu, merupakan hal yang kami pikir suatu yang tidak mungkin, tapi ini terjadi dan sungguh luar biasa. Nah, di sini adalah kami juga walaupun Undang-Undang Omnibus Law ini sudah memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha wajib pajak dengan tujuan agar supaya roda perekonomian bergulir, tapi juga masih banyak juga hal-hal yang belum diatur. Nanti secara garis besar saya juga akan kemukakan. Nah, dari situ bahwa saya akan jelaskan secara garis besar apa pokok-pokok perubahannya. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah pengertian yang sama, apa sih sebenarnya Omnibus Law itu. Hari ini kita akan bahas untuk yang klaster perpajakannya saja. Ya, next slide. Nah, Omnibus Law. Nah, di dalam Omnibus Law ini, hal yang penting kita camkan bahwa ini adalah salah satu tujuannya adalah bahwa sebenarnya ini adalah praktek diterapkan kami sebenarnya. Di mana kenapa di Indonesia juga mensahkan Omnibus Law ini adalah sebagai strategi untuk reformasi regulasi.
Kalau di bidang perpajakan ada banyak, maaf background-nya agak, ya, background. Oke, terima kasih. Oke, reformasi regulasi di mana di dalam peraturan perpajakan banyak yang tumpang tindih, dan dari satu dan yang lain adalah sangat pemerintah sudah lama berusaha untuk membereskan, tapi karena sangat banyak dan sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan langsung menghilangkan tumpang tindih antar peraturan di undang-undang. Nah, jadi apabila sudah diatur dalam Omnibus Law, maka undang-undang yang lama itu menjadi gugur. Kemudian efisiensi proses perubahan dan pencabutan, karena untuk merubah suatu undang-undang, seperti kita ketahui semua melalui proses DPR, parlemen, yang mana juga memakan waktu yang lama. Dan juga waktu yang sama adalah untuk menghilangkan ego sektoral. Jadi Omnibus Law ini yang kita garis bawahi adalah sepanjang tidak diatur dalam Omnibus Law, maka peraturan yang lama masih berlaku. Oke, next slide. Nah, di sini penerapan umumnya ini adalah sebenarnya sudah pernah, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tentang akses informasi keuangan. Jadi pemerintah sudah melakukan penerobosan juga sebelumnya, sebelum Omnibus Law ini. Kemudian juga tadi yang dijelaskan metodenya adalah mengganti atau mencabut undang-undang yang lama. Nah, konsekuensinya adalah undang-undang existing masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal atau materi yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Jadi apabila undang-undang existing tidak diberlakukan lagi, apabila materi atau pasal yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau roh dari undang-undang tersebut. Jadi pada intinya adalah dengan omnibus yang diatur dalam omnibus itu yang berlaku. Sedangkan undang-undang yang lama apabila pasal itu sudah diganti menjadi tidak berlaku. Begitu secara singkatnya. Nah, kemudian disebut-sebutkan bahwa ini adalah untuk kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia, nanti di antaranya dengan rate diturunkan, kemudian dengan sanksi diturunkan, kemudian dengan berbagai kemudahan, harapan pemerintah adalah untuk mendorong dan meningkatkan dan memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan investasi yang bertambah, diharapkan juga akan menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan dari beberapa ketentuan dalam perundang-undangan. Tapi di samping itu juga perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak. Kan Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa penerimaan yang terbesar dari pemerintah adalah dari pajak. Seperti tahun ini sampai dengan bulan ini shortfall-nya masih gap-nya besar sekali. Jadi di satu sisi pemerintah ingin mendorong roda perekonomian dan dapat bersaing dengan negara lain di dalam rate pajak, tapi di satu sisi juga tetap dibutuhkan penerimaan dari pajak. Jadi tentang compliance memang harus kita tingkatkan, karena satu sisi tetap penerimaan pajak, pemeriksaan juga dari Direktorat Pajak juga tetap masih gencar. Oke, nah ini adalah pilar besarannya, adalah kemudahan berusaha di bidang perpajakan, ada tujuannya kita semua sama adalah untuk pembangunan nasional. Kemudian kemudahan berusaha adalah faktor-faktor untuk meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan untuk membayar, dan juga wajib bayar secara sukarela.
meningkatkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim, the same level playing field untuk berusaha di dalam negeri. Nah, ini adalah secara program secara garis besarnya adalah untuk meningkatkan pendanaan investasi adalah penurunan tarif PPh badan secara bertahap menjadi 22%, sekarang sudah berlaku. Kemudian nanti tahun 2022 menjadi 20%. Ini adalah juga dari sisi pemerintah cukup berani, karena kalau menurunkan tarif, otomatis penerimaan pajak berkurang. Kalau penerimaan pajak berkurang karena penurunan tarif, dengan kata lain adalah tingkat kepatuhan dan ekstensifikasi perpajakan juga harus dijalankan. Kalau tidak, shortfall-nya akan menjadi lebih besar. Karena perlu kita ketahui apabila Indonesia tidak menurunkan tarif, juga tidak akan bersaing terhadap negara-negara di sekeliling. Karena seperti Singapura, Malaysia, Filipina, itu semua rate-nya lebih rendah dari Indonesia. Kemudian namun demikian, masukan dari kami kepada pemerintah masih bahwa yang diturunkan adalah PPh badan, tarif PPh badan, tapi PPh perorangan masih belum turun. Jadi ini juga mungkin PR ya yang selanjutnya untuk pemerintah. Kemudian penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Kalau dividen dibayarkan dari perusahaan dalam negeri ke dalam negeri ada batasan ya, kepemilikan di atas 25% dan lain-lain. Yang sekarang langsung tidak perlu, tapi perorangannya nanti kan kena pajak 10%, tapi kalau diinvestasikan nanti tidak kena. Nah, ini pemerintah sedang menyusun RPP-nya, rancangan peraturan pelaksanaannya yang dimaksudkan dengan diinvestasikan di Indonesia bagaimana? Karena apabila misalnya ya kita main saham dapat dividen kecil jumlahnya, itu apakah juga misalnya untuk biaya sekolah anak, untuk pengobatan. Nah, apakah itu juga pemerintah sudah diberikan masukan untuk memikirkan bagaimana definisi dari dividen yang diinvestasikan dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri, itu juga sepanjang 30% ya, nanti batasannya akan dijelaskan lebih detail dengan Ibu Eli. Kemudian juga untuk penyesuaian tarif PPh pasal 26 atas bunga, ini karena di Indonesia masih membutuhkan banyak loan ya, loan di mana biasanya pajaknya ditanggung dari dalam negeri. Nah, yang menarik juga penyertaan modal dalam bentuk aset imbreng, tidak terutang PPN, tapi juga akan ada batasannya sepanjang yang menyerahkan adalah PKP. Nah, ini adalah untuk pendanaan investasi dan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Dan di sini yang perlu digarisbawahi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah mendengar bahwa mungkin sudah banyak juga yang menerima surat cinta dari kantor pajak melalui SP2DK. Melalui SP2DK adalah instrumen yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi melalui sistem aplikasi di sini ya, memang semuanya sekarang digital. Di Direktorat Jenderal Pajak mempunyai aplikasi namanya ApproWeb. Jadi wajib pajak itu sudah di-profiling. Jadi akan flagging kalau ada yang tidak patuh secara sistem informatika. Nah, dengan dasar itu, maka kantor pajak mengirim surat kepada para wajib pajak di seluruh Indonesia untuk melakukan kepatuhan sebelum diperiksa. Nah, tapi di samping itu adalah untuk implementasinya. Tapi dalam Omnibus Law ini adalah relaksasi hak pengkreditan pajak masukan.
Kalau dulu, kalau belum dikukuhkan sebagai PKP, itu tidak boleh. Atau belum beroperasi, ini semua dilakukan relaksasi. Boleh deh dikreditin, karena namanya pengusaha, uangnya udah keluar, sepanjang bisa dibuktikan, sudah bayar, boleh. Kemudian juga sanksi dan imbalan bunga. Itu juga rate-nya akan diturunkan, tapi juga gradasi tergantung tingkat kepatuhannya. Kalau misalnya membetulkan sendiri, mengungkapkan sendiri, maka sanksinya lebih rendah daripada yang sudah sampai bukti permulaan misalnya. Jadi ini juga suatu yang baik sekali, jadi tidak dihantam kromo semua sanksi sama. Jadi tergantung tingkat kepatuhannya. Juga suatu yang baru adalah wajib bayar secara sukarela. Voluntarily ini memang kalau seluruh bangsa Indonesia menyadari bahwa pajak ini juga untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan kita bersama. Jadi kalau bisa secara voluntarily juga bagus sekali. Tapi ya memang di seluruh dunia siapa yang mau ya bayar pajak kalau sampai berlebih. Oke. Kemudian dalam hal meningkatkan kepastian hukum adalah ini juga diperkenalkan sistem yang lumayan baru. Kalau kita sebelumnya selalu adalah konsep worldwide income sebagai wajib pajak dalam negeri Indonesia, seluruh pendapatan di seluruh dunia dipajakin di Indonesia. Tapi ini adalah konsep baru, semi-teritorial. Bagi wajib pajak Indonesia dalam negeri yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka itu juga bisa tidak dipajaki di Indonesia. Atau bahkan WNA atau orang asing yang berada di Indonesia dengan skill tertentu, nanti juga diberikan fasilitas ini. Hanya dipajakin atas pendapatan dari Indonesia. Kemudian atas penyerahan batu bara yang diambil langsung dari sumbernya, sekarang menjadi BKP. Itu juga suatu perubahan. Konsinyasi, kemudian juga kepastian hukum dalam hal STP, penerbitan STP, surat tagihan pajak. Kalau dulu tidak ada daluarsanya, sekarang ada daluarsanya, sama dengan SKP 5 tahun. Jadi lebih memberikan kepastian hukum. Nah, kemudian juga untuk menciptakan keadilan, berusaha dalam negeri, the same playing field. Sekarang kan kita juga banyak jumpai kita semua dengan COVID sini, semua transaksi kebanyakan adalah melalui digital, masa tidak dikenain pajak, apalagi kalau pemainnya dari luar negeri. Nah, ini adalah dari pajak sudah memajakinya, penunjukan platform sebagai pemungut PPN, kemudian juga pengenaan pajak kepada subjek pajak luar negeri atas transaksi elektronik di Indonesia. Sudah lumayan juga ya. Nah, kemudian satu yang perubahan besar juga bahwa terutama yang retail itu dimudahkan dengan tidak harus mencantumkan NPWP pembeli. Sekarang dengan NIK aja, NIK itu yang di KTP ya, nomor induk kependudukan. Karena dasar pemikiran dari Direktorat Jenderal Pajak, kalau NPWP mungkin lupa dibawa ya, tapi kalau KTP di mana-mana kan dibawa. Jadi walaupun kita lagi nge-mall, lagi belanja, atau ke supermarket, atau mana aja, itu KTP pasti dibawa. Jadi itu memberikan kemudahan, bisa dipersamakan dengan NPWP. Nah, itu adalah secara garis besar tentang Omnibus Law, dan juga sebagai harapan dari pengusaha adalah bahwa kita bersama-sama mengawal peraturan peraturan pelaksanaannya, karena biasanya ya peraturan undang-undang sudah bagus, tapi nanti peraturan pelaksanaannya bisa melenceng. Jadi kita sama-sama jagain, bahkan dari pemerintah
sudah dari 2 minggu ini gencar sekali ada webinar untuk mendapatkan masukan-masukan dari banyak stakeholders, dan juga janjinya draftnya akan di-upload, nanti masih bisa memberikan masukan. Ya, di satu sisi kami apresiasi sekali dari pemerintah, kemudian di sisi yang lain masih banyak juga yang belum diatur. Tapi dengan sesi hari ini adalah juga merupakan sosialisasi juga kepada para pelaku usaha dari komunitas Bandung. Ini juga bagus sekali. Jadi tanpa berpanjang-panjang, mungkin saya akan berikan kepada Ibu Elilian untuk pemaparan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang kepada Bapak Ibu para peserta webinar pagi kali ini. Senang sekali kita bisa ketemu untuk kesempatan kali ini dalam pembahasan terkait dengan Omnibus Law Klaster Perpajakan. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat selalu. Tanpa berpanjang-panjang, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Wahyuni terkait dengan kebijakan Omnibus Law, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan para pelaku usaha. Kalau dari kita lihat ya, memang tujuan dari Omnibus Law ini banyak sekali benefitnya untuk wajib pajak, dari mulai pengurangan sanksi dan juga banyak menganut asas untuk kepastian hukum bagi wajib pajak. Karena pada kenyataannya kalau kita lihat di lapangan, mungkin banyak interpretasi yang berbeda-beda karena adanya ketidakjelasan dalam pengaturan perundang-undangan. Nah, kali ini dalam Omnibus Law, DJP dan juga dari Departemen Keuangan ini mau untuk menciptakan kemudahan untuk berusaha, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Diharapkan dengan adanya kemudahan perpajakan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama, kalau letak klaster perpajakan itu ada dalam bab 5. Kemudahan berusaha, itu bagian ke-7 di perpajakannya. Sedangkan terkait dengan day-to-day pajak yang kita pasti sering dealing day-to-day, itu ada di pasal 111, tentang terkait dengan Undang-Undang PPH, pasal 112 Undang-Undang PPN, dan pasal 113 juga yang mengubah Undang-Undang Existing KUP. Nah, dari masing-masing itu kita akan lihat apa aja sih sebenarnya perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini bagian klaster perpajakannya. Dari Undang-Undang PPH, sebenarnya yang berubah itu 3 pasal, itu ada di pasal 2, 4, dan 26. Lalu Undang-Undang PPN sendiri itu juga ada 4 pasal, dari pasal 1A, 4A, 9, dan 13. Lalu Undang-Undang KUP juga lumayan banyak ya, karena kan KUP itu menyangkut dengan gimana penerapan administrasi dan sanksi perpajakan. Nah, itu lumayan ada yang diubah, ada juga yang dihapus, sama yang benar-benar dimasukkan, disisipkan pasal baru, yaitu pasal terkait imbalan bunga dalam hal ini di Undang-Undang KUP. Langsung aja kita masuk ke pasal 111 dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pajak penghasilan. Di sini pokok perubahannya terkait dalam pasal 2 ayat 3 huruf A, itu perubahannya mengatur terkait dengan subjek pajak orang pribadi. Seperti tadi yang udah dijelaskan juga, kalau di Undang-Undang KUP existing sebelum Omnibus Law ini disahkan, itu kriteria orang pribadi memang sudah diatur, tapi tidak pernah menyebutkan status untuk WNI atau WNA. Nah, dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini, penentuan subjek pajak orang pribadi itu lebih dipertegas. Salah satunya adalah mengatur terkait dengan status WNI. Bagaimana status WNI jika telah meninggalkan Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, itu diatur kalau misalkan WNI yang lebih dari 183 hari berada di luar Indonesia, itu bisa status pajaknya masuk dalam kategori SPLN, subjek pajak luar negeri. Kriterianya itu, kalau untuk WNI ataupun WNA yang lebih dari 183 hari,
itu masuk ke kategori yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan dalam suatu tahun pajak juga berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia. Itu masuk kategori subjek pajak dalam negeri. Namun kalau di luar itu, di luar dari batasan yang sudah diatur, itu bisa saja status WNI itu berubah menjadi SPLN, subjek pajak luar negeri. Nah, lalu terkait dengan subjek pajak luar negeri tersebut, itu WNI tersebut harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang diatur itu ini baru persyaratan secara garis besar ya, meliputi tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan persyaratan tertentu lainnya. Tapi secara detailnya, apa aja yang harus dipenuhi untuk seseorang WNI dapat dikategorikan sebagai subjek pajak luar negeri, itu nanti akan diatur lebih lanjut dalam PMK. Dalam sosialisasinya juga, kalau dari DJP itu juga mereka mengakui bahwa terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, klaster perpajakan, itu sudah berlaku sejak 2 November. Tapi pada kenyataannya banyak sekali kebingungan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, di mana banyak juga dari wajib pajak dan juga asosiasi yang menanyakan ini pengaturan kriterianya seperti apa nih untuk bisa dikategorikan WNI itu nanti akan berubah status menjadi SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Nah, itu mereka bilang akan diatur lebih lanjut dalam PMK-nya. Mereka juga mention dari DJP kalau PMK nanti akan keluar 3 PMK masing-masing untuk PPH, PPN, dan KUP. Sedangkan kalau PP-nya peraturan pemerintahnya sendiri itu akan keluar bisa 1 atau 2 mereka lagi dalam proses penyusunan PP tersebut. Jadi kalau ada ketidakjelasan dibilang sudah berlaku, namun nanti aturan mainnya akan diatur dengan dalam PP dan dalam PMK itu sendiri. Lalu next-nya terkait dengan WNA itu dapat benefit nih kali ini diatur dalam Omnibus Law. WNA itu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri itu hanya dikenain pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia. Itu syaratnya WNA tersebut harus punya keahlian tertentu dan itu berlaku untuk 4 tahun. Lebih dari 4 tahun dia udah tidak masuk lagi dalam kategori yang memperoleh fasilitas ini. Nah, masalah apa saja sih keahlian tertentu yang dimaksud ini juga masih dalam proses penyusunan karena masukan dari asosiasi ya, dari IKPI sendiri itu juga menyebutkan kalau bisa keahliannya itu harus benar-benar keahlian yang spesifik di mana masyarakat Indonesia itu belum punya lebih spesifik. Jadi emang kita butuh keahlian itu dari warga negara asing untuk bisa mengajarkan dan mempraktekkan di Indonesia. Jadi nanti itu akan dibahas lebih lanjut dalam peraturan pelaksananya terkait keahlian apa saja yang masuk, karena ini kan nggak hanya terkait di pajak ya, untuk bisa tahu kriteria apa yang dibutuhkan butuh kerjasama dari departemen lainnya, salah satunya Departemen Tenaga Kerja dan lainnya juga, dan perindustrian juga. Nah, terkait dengan ini, kalau WNA tersebut memperoleh penghasilan dari Indonesia namun dibayarkan di luar Indonesia, itu juga masuk kategori dia memperoleh dari Indonesia. Jadi sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di Indonesia walaupun diterima dari luar, tetap masuk kategori penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Nah, terkait dengan WNA yang masih memanfaatkan P3B, jadi ada tergantung WNA-nya berasal dari negara mana, itu kalau berdasarkan tax treaty dia memanfaatkan itu tidak berlaku ya. Jadi nggak bisa all in, semua bisa dapat benefit baik untuk yang 4 kriteria 4 tahun ataupun dari yang P3B. Kalau sebelumnya yang tadi sudah Ibu Sri jelaskan, itu kita mengenal sistem worldwide income ya, kita melaporkan penghasilan dari luar Indonesia ataupun yang di Indonesia itu sendiri. Lalu pokok perubahan selanjutnya ini terkait dengan apa saja yang sekarang menjadi objek pajak, dulu objek pajak, sekarang non objek pajak. Nah, kalau di aturan sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, itu non objek pajak itu ditambahkan untuk bagian laba atau SHU koperasi. Itu sekarang menjadi non objek PPH.
Lalu dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji itu juga bukan objek PPh lagi. Dan yang terakhir, sisa lebih yang diterima dari lembaga sosial atau keagamaan itu juga bukan merupakan objek pajak. Yang sebelumnya karena tidak diatur itu masuk ke kategori sebagai objek pajak. Nah, ini terkait dengan yang banyak sekali pertanyaan terkait dengan dividen. Pokok perubahan dividen ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, angka 1 sampai 4, di mana kita tahu sebenarnya kalau pengaturan dividen terkait dengan PPh, itu tidak dikenai PPh kalau batasan kepemilikannya yang terdahulu ya, itu paling rendah 25%. Lalu kalau untuk orang pribadi sendiri itu dikenai PPh final 10%. Namun di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah. Jadi atas dividen yang diterima, baik untuk WPOP ataupun WP badan dalam negeri itu bisa tidak dikenakan PPh. Dengan catatan diinvestasikan di wilayah NKRI. Jadi ini dalam hal untuk menumbuhkan iklim investasi di Indonesia dan juga untuk mendorong ke tingkat investasi di Indonesia, makanya diaturlah pemberian dividen ini yang tidak dikenai PPh dengan maksud kalau misalkan semuanya diinvestasikan di Indonesia ya semua lebih baik lagi ya, berarti baik itu yang di dalam negeri ataupun nanti yang di luar negeri. Nah, ini kalau untuk yang dalam negeri. Gimana dengan dividen kalau misalkan WP itu punya perusahaan di luar negeri? Nah, baik itu perusahaan go public ataupun privat itu di luar negeri, itu diatur kalau misalkan dividen yang dibagikan tersebut atas dari penghasilan bersih dari perusahaan yang di luar negeri itu tidak dikenain pajak lagi di Indonesia. Dengan syarat, itu paling sedikit 30% dari laba bersih dari badan usaha di luar negeri itu diinvestasikan di Indonesia. Jadi kalau nggak diinvestasikan di Indonesia, itu balik ke ketentuan awal, di mana nanti atas dividen itu dikenakan sebagai pajak penghasilan dan juga atas jika ada pajak yang sudah dipotong di luar negeri, itu bisa dijadikan kredit pajak di Indonesia. Tapi dengan perhitungan tersendiri ya, yang tidak boleh melebihi dari ketentuan yang diatur di Indonesia. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi terkait dengan gimana sih pengertian dividen, gimana cara menghitungnya, karena kalau dari dasar peraturan ini kan mungkin banyak yang bingung kalau nggak ada contoh soal. Nah, ini dari DJP udah diberikan ilustrasi seperti apa sih pemberian fasilitas untuk dividen dari luar negeri yang diterima oleh WP di Indonesia. Nah, ini kita contoh ilustrasinya itu antara Indonesia dengan Malaysia. Misalkan dalam contoh ilustrasi yang pertama, ini atas laba setelah pajak dari perusahaan di luar negeri itu 100. Lalu dividen yang dibagikan itu 30. Dengan catatan dari PTA yang berada di Indonesia itu punya kepemilikan saham di Malaysia itu 100%. Jadi dia memiliki keseluruhannya perusahaan di luar negeri tersebut. Nah, kalau asumsinya dividen yang dibagi 30 dolar ini ditanamkan di Indonesia, diinvestasikan, itu dikecualikan dari PPh atas dividen. Ini ilustrasi pertama masih simpel ya. Lalu kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Masih dengan kepemilikan saham 100%. Ini dividen yang dibagikan ceritanya dalam contoh ilustrasi ini 30 dari laba bersih sebesar 100. Nah, dari 30 ini yang diinvestasikan masuk ke Indonesia hanya sebesar 20. Si 10-nya ini tidak dibawa masuk ke Indonesia. Makanya atas dividen 20 ini tidak kena pajak, dan atas 10 ini yang tidak diinvestasikan ke Indonesia itu merupakan objek PPh atas dividen. Jadi ketentuannya untuk lebih gampangnya, intinya yang dibawa ke Indonesia itu bukan objek, nggak kena lagi pajak. Nah, untuk yang tidak diinvestasikan itu menjadi objek pajak. Masuk kita ke ilustrasi yang ketiga, ini kasusnya masih dengan laba yang sama, 100, namun dividennya itu hanya 25, sedangkan syarat yang tadi sudah ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagian DIM untuk terkait berapa yang dividen minimal harus dibagikan itu 30%. Jadi kita harus mengasumsikan di sini harusnya dari 100 laba bersih itu, dividen yang dibagikan 30, tapi somehow ini cuma 25 yang dibagikan. Nah,
atas 25 ini keseluruhannya diinvestasikan ke Indonesia. Makanya ini bukan dikecualikan dari pengenaan PPh atas dividen. Sedangkan yang DIM si 5 ini, karena yang harusnya tadi syarat 30% itu merupakan objek PPh dividen. Jadi ketentuannya bisa dilihat sebenarnya dari berapapun laba bersih dari perusahaan luar negeri itu, kita seolah-olah dari DJP mendim itu 30% yang harus dibagikan dividen dan harus diinvestasikan ke Indonesia kalau tidak mau menjadi objek PPh. Lalu kita masuk ke ilustrasi keempat. Ini kategorinya laba setelah pajaknya masih 100, dividennya 23. Tadi kita bilang kan harusnya DIM-nya itu 30 ya, tapi yang dibagian ternyata hanya 23. Yang 7 ini sisanya yang itu tidak dibagikan, tapi kita DIM seolah-olah harusnya dibagikan dividen. Makanya dari 7 ini merupakan objek pengenaan PPh atas dividen. Sedangkan dari 23 ini yang benar-benar dibagikan dari perusahaan di luar negeri itu hanya 20 yang diinvestasikan di Indonesia. Makanya atas yang 20 doang yang tidak dikecualikan jadi objek PPh. Jadi tidak kena pajak di Indonesia. Sedangkan atas 3 yang memang masih outstanding, masih di luar negeri, itu merupakan objek dari PPh atas dividen. Jadi totalnya 7 yang dikenakan pajak atas dividen. Lalu masuk ke ilustrasi kelima, agak lebih sedikit complicated ya ini, di mana kepemilikan sahamnya udah bukan lagi 100%, tapi hanya 10%. Karena kepunyaan 10%, 90%-nya punya pemegang saham lainnya, otomatis proporsi dividen yang dibagikan pun harus sebesar kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA. Dalam hal ini, PTA itu dia punya di sini 10%, karena kepemilikan saham 10%, atas 10% dari 30, assuming-nya 30% yang dibagikan sebagai dividen, itu diinvestasikan seluruhnya Indonesia. Maka si 3 ini, 30% dari 10%, itu diinvestasikan ke Indonesia bukan merupakan objek PPh atas dividen. Jadi porsi kepemilikan dia 10% itu nilainya $3. Nah, semuanya diinvestasikan seluruh. Intinya, semua yang diinvestasikan di Indonesia bukan merupakan objek PPh atas dividen. Nah, ilustrasi yang terakhir, ini kepemilikannya bertambah menjadi 70% PTA di perusahaan Malaysia ini. Nah, dari 70%, ini kita kan DIM 30% yang sebagai dividen yang dibagikan. Nah, atas dividen yang dibagikan, punya dia 70% ini. 70% dari 14 ini cuma dibawa masuk ke Indonesia hanya 10. Maka hanya 10 doang yang memang dikecualikan dari PPh atas dividen. Sisanya, si 4 ini itu merupakan objek PPh atas dividen. Sisanya, dari yang posisinya $7 ini, $10 dikali 70% kepemilikannya dia, itu juga merupakan objek PPh atas dividen. Jadi sebenarnya Indonesia sudah menetapkan ya, berapapun laba bersihnya di luar, seolah-olah harus dibagikan 30%-nya itulah yang harusnya didim sebagai dividen. Nanti masalah kena pajak atau enggaknya dilihat lagi apakah itu akan dibawa masuk ke Indonesia atau tidak. Masalah instrumennya dalam bentuk apa dimasukkan ke Indonesia itu juga dari DJP belum menentukan instrumen masuk ke Indonesia itu dalam instrumen apa, apakah bisa dalam bentuk deposito atau kalau bisa dalam sektor real. Nah, itu mereka masih belum final ya, masih dalam proses. Nah, kita tunggu aja nanti peraturan pelaksanaannya. Nah, lalu terkait dengan ini BUT. Kalau penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT, tidak dikenakan PPh di Indonesia sepanjang diinvestasikan ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketentuannya itu pun penghasilannya bisa berasal dari usaha aktif di luar negeri ataupun bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi nggak selamanya punya perusahaan di luar negeri itu nggak masalah. Nah, sebelumnya kalau mekanismenya terkait dengan penghasilan dari luar negeri itu mengikuti ketentuan pengkreditan pajak luar negeri. Jadi kita perhitungkan berapa pajak yang sudah dipotong di luar negeri, itulah yang akan kita bawa sebagai
kredit pajak di Indonesia dengan mekanisme pasal PPh pasal 24. Lalu yang selanjutnya terkait dengan gimana kalau WP tersebut tidak menginvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu tertentu itu kan nanti akan diatur. Ini juga belum keluar keputusannya. Menurut informasi dari DJP sendiri, bisa jadi jangka waktunya bisa 3 tahun, 4 tahun, ataupun 5 tahun diendapkan di Indonesia. Tapi itu belum fix ya, karena masih juga dalam proses. Nah, inilah nanti yang akan kita tunggu berapa sebenarnya yang memang harus ditanamkan, diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu dan tidak dibawa ke luar negeri lagi. Ini ketentuannya masih menunggu peraturan pelaksananya lagi. Nah, yang terakhir ini terkait dengan PPh pasal 26. Kalau PPh pasal 26, kita tahu atas bunga itu pasti tarifnya itu kalau punya sertifikat of domicile, kita ngomongnya Digiform ataupun SKD, itu kita boleh menikmati tarif lebih rendah dari 20%. Itu sesuai dengan tax treaty masing-masing negara. Biasanya kalau benefitnya kita punya Digiform ataupun SKD, itu kita bisa dapat reduce rate. Kalau nggak punya COD kita potong 20%. Tapi kalau wajib pajak luar negeri lawan transaksi kita punya COD, itu bisa diturunkan lebih rendah dari 20%. Biasanya itu kalau atas bunga itu sekitar 10% ya tarif withholding tax-nya. Standar hampir rata-rata di setiap negara 10%. Nah, kali ini diatur. Kalau misalkan dengan pengaturannya khusus itu bisa 20% dengan PP nanti diatur. Nah, nanti mungkin akan diatur lebih jelas dengan di PP-nya sendiri. Cuman usulan dari asosiasi atau juga kan masih terbuka masukan-masukan untuk DJP dalam sebelum peraturan pelaksananya itu disahkan dan disosialisasikan. Itu kalau bisa rate-nya itu jangan lebih rendah daripada tax treaty. Tax treaty kan biasa kalau kita punya tax treaty dan punya COD, kita bisa diturunkan tarifnya jadi 10%. Nah, kalau bisa jangan, karena nanti kan akan ada seolah-olah pilihan mana yang lebih menguntungkan untuk wajib pajak. Kalau misalkan ternyata nanti PP-nya mengatur misalkan 8%, otomatis kan nanti pengaturan terkait dengan COD memiliki itu dengan tax treaty akan gugur ya, karena pasti lebih memilih yang rate-nya lebih rendah. Makanya diusulkan kalau bisa tidak lebih rendah daripada tarif tax treaty. Itu perubahan yang terkait dalam pasal 111 Undang-Undang PPh. Kita masuk ke Undang-Undang PPN. Perubahannya di pasal 112. Kalau PPN ini lumayan krusial banget ya, dan memang kalau kita lihat perubahannya dalam Undang-Undang PPN itu sangat menguntungkan untuk wajib pajak. Intinya yang diatur adalah dalam pasal 1A ayat 1 huruf G itu diatur kalau penyerahan konsinyasi sudah tidak termasuk lagi dalam pengertian penyerahan BKP. Kalau kita lihat bisnis practice-nya itu, metode penyerahan secara konsinyasi itu banyak dilakukan oleh wajib pajak. Di mana pada saat kita belum melakukan penjualan, tapi hanya menyerahkan barang secara konsinyasi, itu sudah masuk kategori penyerahan BKP dan harus membuka faktur pajak. Padahal kenyataannya kita belum melakukan penjualan ya, belum tentu barang tersebut terjual. Nah, di aturan yang sekarang, itu penyerahan BKP secara konsinyasi bukan lagi merupakan penyerahan BKP. Kalau dulu menjadi penyerahan BKP kategori dan kita harus membuka faktur pajak. Nah, sekarang ini kan jadi dengan adanya berlakunya Omnibus Law ini terkait dengan konsinyasi bukan merupakan penyerahan BKP, lebih fleksibel untuk wajib pajak untuk melakukan mekanisme alur flow perdagangannya secara konsinyasi. Karena kalau dulu kan dari kantor pajak itu pasti akan langsung melihat apakah ini penjualannya ada masuk kategori konsinyasi atau enggak. Nah, kalau misalkan memang ada tipe bisnis yang seperti itu, mereka akan langsung mengenakan PPN-nya. Nah, lalu yang kedua, pasal 1A ayat 2 huruf D, itu juga diatur terkait dengan kalau pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham, itu bukan lagi pengertian penyerahan yang termasuk dalam penyerahan BKP. Kalau dulu aturan yang di undang-undang yang lama, itu pengalihan BKP untuk setoran modal pengganti saham merupakan penyerahan atas BKP. Makanya harus ada unsur PPN-nya karena masuk kategori penyerahan.
Nah, sekarang kalau misalnya untuk penyerahan BKP untuk mengganti setoran modal, mengganti saham, itu bukan lagi masuk kategori penyerahan BKP. Udah banyak tuh syarat-syarat yang dikurangkan ya. Lalu kita masuk lagi ke pasal 4A ayat 2 huruf A. Ini untuk wajib pajak yang bergerak dalam industri pertambangan batu bara. Kalau kita tahu di aturan sebelumnya, batu bara itu kan yang diambil dari sumbernya langsungnya itu bukan merupakan BKP, kecuali yang udah diproses seperti briket batu bara itu baru merupakan objek PPN ya, merupakan BKP. Nah, kalau sekarang apapun wujudnya dari batu bara itu yang diambil langsung itu masuk dalam pengertian kategori kena PPN. Nah, jadi untuk batu bara sekarang wajib pajak yang bergerak di industri tambang batu bara itu sejak 2 November itu harus sudah mulai mendaftarkan dirinya sebagai PKP. Karena kalau kita tahu kan transaksi batu bara itu nilainya tidak kecil ya. Jadi seharusnya kalau misalkan per tanggal 2 November wajib pajak yang bergerak dalam pertama batu bara belum merupakan PKP, maka secara otomatis dia harus mendaftarkan diri sebagai PKP karena atas penyerahan batu bara tersebut sudah merupakan objek yang dikenai PPN. Jadi concern-nya dan terkait itu juga ada keluar surat edaran yang mengatakan bahwa ini nggak perlu menunggu peraturan pelaksana lebih lanjut, memang harus sudah berlaku sejak 2 November, itu harus sudah mendaftarkan sebagai PKP. Biasanya kalau pasti untuk yang wajib pajak yang bergerak di bidang industri tambang batu bara sudah mendapatkan surat dari KPP masing-masing ya terkait hal ini. Lalu pokok perubahan yang juga kita anggap penting ini terkait relaksasi pengkreditan PM. Kalau dulu ini kan sangat sensitif ya kalau kita ngomongin PM. Jadi diatur seperti pasal 9 ayat 2A, 4 ayat 4A, 8 dan 6A itu diatur kalau dulu kita mengenal istilah PKP yang belum berproduksi atau juga kita suka mengenal istilah gagal berproduksi. Nah, itu diatur dulu PM atas WP yang belum menghasilkan penyerahan BKP ataupun JKP, itu atas PPN masukannya tidak dapat dikreditkan, kecuali atas barang modal. Jadi, batasannya hanya barang modal. Di luar barang modal, walaupun itu terkait dengan investasi dia, misalkan terutama untuk setup new company ya, itu kan dia butuh untuk investasi dulu sebelum bisa menghasilkan barang BKP. Nah, itu hanya boleh PM atas barang modal aja yang bisa dikreditkan. Sisanya walaupun terkait langsung itu nggak bisa dikreditkan dengan alasan karena WP tersebut belum berproduksi. Nah, kalau di Omnibus Law yang sekarang, Undang-Undang Cipta Kerja, itu PKP itu yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, ataupun ekspor BKP ataupun JKP, itu tetap boleh mengkreditkan PM yang dia peroleh sepanjang pengkreditan itu berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Nah, kalau misalkan berhubungan langsung, itu boleh dikreditin seluruhnya, nggak ada batasan barang modal lagi. Lalu kalau statusnya lebih dari komen, itu boleh dibawa ke masa-masa berikutnya ataupun bisa direstitusi di akhir tahun untuk wajib pajak tertentu yang memang nggak mendapatkan fasilitas restitusi di setiap masa. Nah, kategorinya untuk bisa mengkreditkan PM itu juga diatur di sekarang hanya 3 tahun. Dulu juga ketentuannya 3 tahun ya. 3 tahun itu batasannya kalau setelah 3 tahun mereka wajib pajak udah mengkreditkan atau bahkan merestitusikan PM-nya. Dalam jangka waktu 3 tahun misalkan mereka juga belum melakukan penyerahan BKP ataupun JKP, maka semua PPN yang kemarin itu sudah dikreditkan atau sudah dikompensasikan atau bahkan sudah direstitusikan itu harus dibatalkan. Kalau misalkan sudah direstitusikan, ya nanti harus bayar kembali ke negara. Kalau misalkan sudah dikompensasikan, digulung terus, dibawa lebih bayarnya, harus melakukan pembetulan SPT PPN dengan tidak membawa PM-PM tersebut. Nah, lalu ketentuan lebih lanjut di pasal 9 ayat 9A, itu juga sama. Kalau dulu PPN masukan, kalau PKP belum dikukuhkan sebagai PKP, otomatis nggak boleh dikreditkan. Nah, tapi sekarang ini dikena istilah di pajak masukan 80%, itu memang untuk yang non-PKP. Jadi kalau misalkan non-PKP, itu karena batas waktu misalkan peralihan dari dia non-PKP menjadi PKP, untuk batasan di mana dia masih non-PKP saat itu
dia boleh mengkreditkan PM-nya hanya sebesar 80% dari PK-nya. Jadi itu merupakan suatu keuntungan ya, karena di mana-mana kalau kita mengkreditkan walaupun 80%-nya itu lebih besar dibandingkan kita jadikan PM kita sebagai biaya. Lalu di pasal 9 ayat 9B, ini juga sama, kalau dalam proses pemeriksaan tiba-tiba ada konfirmasi, oh ada PM-nya, ternyata PM ini belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, secara langsung misalkan diketemukan pada saat pemeriksaan, wajib pajak tidak berhak untuk mengkreditkan. Nah, kalau sekarang misalkan diketemukan pun, oh ternyata masih ada nih yang ketinggalan PM yang belum dilaporkan, itu bisa kita kreditkan sesuai dengan bukti faktur pajak yang dimiliki. Nah, itu sangat menguntungkan ya, karena kebanyakan dari wajib pajak itu hilaf dalam pengertian karena sibuk, lupa pembetulan, atau lupa mengkreditkan. Nah, itu ternyata sudah keluar pemeriksaan, nah itu udah nggak bisa diapa-apain lagi PM. Nah, sekarang ini terbuka kesempatan untuk lebih fair, seolah-olah kan WP sudah membayar, kalau hanya karena kelupaan atau sehingga tidak dikreditkan, itu menjadi boleh dikreditkan. Lalu pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak, itu sekarang boleh dikreditkan hanya sebesar pokok pajak. Dengan catatan, atas yang surat ketetapan pajak itu sudah dibayar. Jadi kalau kita mau mengkreditkan PM-nya tersebut, kita harus menunjukkan dulu bukti bayar atas SHP tersebut. Jadi nggak mungkin kan kita mengklaim sesuatu yang memang belum kita bayar. Nah, ini menguntungkan juga ya. Jadi kalau misalkan kita lupa dan itu ternyata keluar SKP, kita masih bisa mengkreditkan selama kita sudah bisa menunjukkan kalau kita sudah bayar atas pajak tersebut. Nah, ini juga terkait dengan pencantuman NIK. Nah, kalau misalkan dulu kan peraturan sebelumnya itu hanya diatur terkait dengan kita harus mencantumkan nama, alamat, NPWP. Nah, kejadian di lapangan itu banyak sekali WP penjual terutama ya, yang misalkan membuatnya gelondongan. Ini kagak ada, emang pembelinya nggak punya NPWP. Nah, sekarang ini dari DJP juga mau tahu, benar nggak sih memang customer-nya atau pembelinya tidak punya NPWP ataupun nggak punya segala macam. Nah, akhirnya diharuskan untuk sekarang mencantumkan NIK. Per 2 November itu sudah harus mencantumkan. Misalkan pembelinya, oh saya nggak punya NPWP, nanti posisinya diminta, kita harus meminta KTP-nya untuk mencantumkan NIK. Nah, nanti dari NIK itu dia bisa terintegrasi dengan sistem DJP, bisa tahu sebenarnya memang apakah orang tersebut memang benar-benar tidak wajib untuk memiliki NPWP atau seperti apa. Karena nanti akan terjadi integrasi data ya, di mana dari NIK saja bisa dicek si WPA, WPB, nah itu bisa jelas semuanya. Jadi sekarang kewajiban untuk mencantumkan itu ditambahkan NIK pembeli harus dimasukkan. In case misalkan dia bilang datanya nggak lengkap dan lain sebagainya. Nah, lalu pasal 13 ayat 5A-nya juga mengatur terkait dengan pedagang eceran. Nah, kalau pedagang eceran itu mereka boleh untuk tidak mencantumkan identitas pembeli, nama, tanda tangan penjual, kalau melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Nah, ini ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam PMK. Untuk PPN, perubahannya hanya yang udah kita bahas. Kita langsung masuk ke perubahan terkait dengan KUP. Nah, KUP ini kalau kita lihat ini juga banyak menguntungkan, perubahan ini lebih menguntungkan kepada wajib pajak ya, karena kalau kita ngelihat sanksi pajak itu biasanya sangat menyeramkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang punya kasus PT-nya itu diperiksa, itu biasa sanksinya itu terkadang bahkan lebih besar daripada yang memang kita mau minta itu sanksinya. Nah, kali ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur sanksinya itu ada aplik faktornya. Aplik faktornya itu ditentukan dari tingkat kesalahan wajib pajak. Misalkan dari DJP sudah menentukan nih, kalau yang apliknya 0%, itu tingkat kesalahannya ya biasa aja. Nanti meningkat lagi ke 5%, 10%, dan 15%. Nah, kalau semakin tinggi tingkat kesalahannya, semakin besar aplik faktornya. Nah, kalau kita ngelihat ini diatur, untuk yang aplik faktornya 0%, itu kita lihat dari suku bunga acuan. Kalau sebelumnya kan flat ya, pokoknya kalau ada sanksi administrasi bunga itu pasti 2% per bulan. Itu fixed rate. Jadi tetap aja. Nah, 2% itu dianggap sangat memberatkan wajib pajak ya. Apapun jadi salahnya, semuanya dihajar 2%.
Nah, kalau sekarang itu ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan sama suku bunga acuan. Nah, dari DJP sendiri pun mengkonfirmasi kalau suku bunga acuan itu bisa saja karena kita belum ada peraturan pelaksanaannya. Jadi mereka merefer suku bunga acuan bisa berdasarkan suku bunga obligasi ataupun juga BI. Nah, itu masih belum diputuskan. Tapi gambaran besarnya adalah nanti suku bunga acuan ini udah langsung kayak kita melihat kurs KMK aja sudah ditetapkan ini berapa persen sukunya sekian, suku bunganya sekian, suku bunga acuan. Jadi udah langsung WP tinggal ngambil aja seperti kalau kita pakai kurs KMK setiap mingguannya ya. Kalau misalkan untuk perubahan suku bunga atau rate yang dipakai untuk pembayaran terkait dengan pajak. Nah, jadi untuk yang dikategorikan sebagai 0% aplikatornya itu hanya terkait untuk sanksi administrasi berupa bunga penagihan, lalu angsuran atau penundaan pembayaran pajak, ataupun kurang bayar yang disebabkan karena ada penundaan penyampaian SPT tahunan. Nah, ini aplikatornya 0%. Lalu maksimalnya itu setelah 24 bulan. Kalau di aturan sebelumnya kan 2% itu tapi nggak mempunyai jangka waktu maksimalnya. Jadi misalkan terutangnya kapan, kita baru ingat berapa tahun kemudian, sanksi itu dikenakan sampai dengan kita membayar. Makanya ada banyak wajib pajak yang bilang kalau kayak begitu tunggu aja diperiksa deh, dibiar kena maksimal 24 bulan. Karena nggak ada batasan jangka waktu maksimumnya. Nah sekarang itu sudah ditetapkan suku bunganya sudah mereka bilang pasti akan lebih kecil dari 2%. Lalu ada maksimalnya 24 bulan. Lalu perubahan terkait dengan sanksi yang kedua, itu upliftnya 5%, itu dikenakan atas kalau wajib pajak itu kurang bayar pembetulan SPT tahunan atau SPT masa. Jadi kalau ada pembetulan yang menyebabkan kurang bayar, itu dikenakan uplift faktornya 5%. Lalu untuk pembayaran penyetoran pajak, yang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dari pelaporan SPT tahunan. Dan yang ketiga, untuk PPh yang tidak atau kurang dibayar dari hasil penelitian, diketemukan terdapat kekurangan bayar sebagai akibat salah hitung atau salah ketik, salah tulis ya. Nah, itu uplift faktornya 5%. Dengan maksimal tetap ditetapkan 24 bulan. Jadi sekarang sanksi itu selalu semua dibatasinya 24 bulan. Lalu terkait pokok perubahan yang lanjutnya pasal 8 ayat 5, itu yang lebih tinggi lagi yang dianggap tingkat kesalahannya itu 10% dikenakan uplift faktornya. Itu atas pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi kalau misalkan kita mengungkapkan ketidakbenaran, misalnya diperiksa, kita baru mengungkapkan, oh ternyata saya salah nih mengisi SPT. Nah itu boleh aja kita pakai pasal pengungkapan ketidakbenaran, pasal 8 ayat 5, ini tapi dikenakan dendanya itu sesuai dengan uplift 10%. Kalau dulu sanksi kenaikannya itu sanksinya berupa kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar. Jadi semakin tinggi nih tingkat kesalahannya. Nah yang terakhir ini yang paling tinggi 15%. Itu dikenakan atas sanksi surat tetapkan pajak kurang bayar, lalu untuk pengembalian PM dari PKP yang belum berproduksi. Ini terkait dengan yang tadi kita sudah bahas di PPN, kalau misalkan dalam jangka waktu 3 tahun, dari wajib pajak itu tidak melakukan penyerahan BKP ataupun JKP, maka atas PM tersebut harus dikembalikan. Nah, itu sanksinya tambah 15% untuk uplift faktornya. Maksimumnya 24 bulan. Nah, ini ilustrasi besaran sanksi administrasi, di mana kalau contoh soalnya ini suku bunga acuannya ini kan sebenarnya tahunan ya, cuman nanti mungkin akan dikeluarkannya per bulan. Misalkan dalam contoh ini, misalkan di bulan April 2021 suku bunga acuannya 4,96. 4,96 ditambah uplift faktornya, nanti uplift faktornya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dibagi 12. Itu kita lihat dalam assessment-nya ini, misalkan kurang bayarnya itu 1 juta. Nanti dilihat dari uplift faktor yang 0%, 5%, 10% sampai ke 15%, itu sudah dikenakan misalkan sanksi bunganya KMK 0,41. Nah, menurut DJP itu nanti si 0,41 itu sudah akan muncul ya, nanti sesuai dengan uplift faktor masing-masing. Jadi wajib pajak tuh tinggal, saya harus membayar sanksinya 0,41%, seperti itu nanti. Nanti akan lebih disimplify seperti itu, cuma nanti kita masih menunggu mekanismenya kayak gimana, seperti apa si angka-angka sanksi yang ditetapkan sesuai dengan uplift faktor masing-masingnya. Nanti dari wajib pajak bisa melakukan self assessment sendiri, bisa tahu sebenarnya saya harusnya bayarnya sekian. Nah, itu sudah diatur nanti
kita juga masih menunggu, mereka belum, dari DJP belum bisa memberikan konfirmasi kapan sebenarnya suku bunga acuan ini akan keluar. Lalu yang berikutnya, ini terkait dengan pengenaan perhitungan sanksi administrasi perpajakan. Jadi kalau kita lihat dalam contoh soalnya, si Tuan A itu misalkan menyampaikan SPT tahunan OP-nya pada tanggal 17 Juli. Berarti kita tahu kan harusnya itu dibayarnya sebelum penyampaian SPT tahunan, di mana itu di akhir Maret ya kalau untuk SPT OP. Nah ternyata yang baru dilunasin oleh Tuan A itu di 16 Juli. Nah sanksi tarifnya itu sudah mulai dihitung dari sejak terakhir kali April, itu kan udah telat ya, bagian dari masa pajak itu dihitung 1 bulan. Dari April, Mei, Juni, dan Juli. Nah itu ditetapkannya jadi 4 bulan, bagian bulan dihitung penuh menjadi 1 bulan. Jadi ketentuannya kalau misalkan kurangnya bayarnya 1 juta, dikalikan rate-nya itu di masa diambil April, jadi nggak dihitung di Juli ya. Biasanya nanti kalau baru ketahuannya di Juli, dibayarnya, ngitung suku bunganya itu biasa pertanyaannya pakai suku bunga apa nih, acuannya di mana? April kah, Mei, atau Juni, atau Juli? Nah itu pakainya di April. Jadi sejak harusnya terutang dan dia terlambat, nah udah masuk di suku bunga acuan yang masa pajak berikutnya. Itu pakainya yang di April 0,83%. Lalu dikalikan berapa jangka waktunya. Misalkan dalam hal ini 4 bulan ya sampai dengan Juli. Jadi kenakan untuk sebanyak 4 bulan. Jadi itu penentuan pengambilannya kita harus mengambil dari masa April untuk sanksi bunga persentasenya. Nah, masih terkait dengan bunga, nggak hanya dari DJP yang mengenakan sanksi denda berupa bunga ke wajib pajak. Di satu sisi juga wajib pajak berhak untuk meminta imbalan bunga dalam hal misalkan terjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak ataupun SKPLP terlambat diterbitkan selama 1 bulan. Lalu kalau pemeriksaan bupernya tidak dilanjutkan penyidikan tapi tidak ada dilanjutkan tindak pidana perpajakan, ataupun dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana, tapi yang diputusnya bebas atau lepas dinyatakan memang tidak terdapat tindak pidana ya. Lalu pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas permohonan banding ataupun PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, wajib pajak berhak untuk meminta imbalan bunga ke DJP ya. Nah, kalau dulu ini kan untuk sistem fairness-nya, kalau dulu sanksi ataupun imbalan bunga 2%, nah sekarang juga sama ditetapkan dari suku bunga acuan dibagi 12. Jadi ketentuannya juga mekanisme yang sama, di maksimalnya juga ada 24 bulan. Jadi paling maksimal untuk sanksi ataupun imbalan bunga sebesar 24 bulan. Jadi fairness-nya ada ya, kalau dikenakan sanksi, di satu sisi kita harus bisa berhak untuk meminta imbalan bunga sebesar juga suku bunga acuan tersebut. Nah, lalu pokok perubahan selanjutnya itu di pasal 14 ayat 1. Ini terkait dengan kalau PKP itu dianggap terlambat membuat faktur ataupun tidak membuat faktur sama sekali, atau membuat faktur tapi tidak lengkap. Kalau yang kita tahu sanksinya dari yang undang-undang sebelumnya, itu diatur 2% dari DPP. Nah, 2% dari DPP itu lumayan banget ya. Kalau dari sisi sanksi kita menghitung, kalau jumlahnya besar, nah itu 2% dari DPP lumayan besar angkanya. Nah, sekarang itu diturunkan tarifnya hanya menjadi dendanya 1% dari DPP. Jadi, kalau terdapat misalkan kita dianggap, oh salah kode nih, salah isi faktur pajak nih, kodenya nggak salah. Nah, itu biasanya dari pemeriksa mengenakan 2%, sekarang diturunkan menjadi 1%. Ini lumayan banget ya, dari 2% menjadi 1%. Lalu yang selanjutnya terkait dengan penerbitan STP. Nah, kalau dulu tuh nggak diatur, kadang-kadang WP itu misalkan, oh saya telah melakukan kelebihan pembayaran pajak nih. Misalkan pada saat pemeriksaan dibilang kurang bayar sekian, ternyata sebenarnya menang kasusnya di pengadilan pajak. Nah, karena telah menang di pengadilan pajak, wajib pajak minta imbalan bunga. Nah, lalu di PK nih, next-nya di PK sama dilakukan peninjauan kembali sama DJP. Misalkan kalau wajib pajak menang juga pada saat di PK, itu nggak masalah. Tapi ternyata ada juga kasus di mana di pengadilan pajak wajib pajak dimenangkan, dan wajib pajak sudah meminta imbalan bunga, namun pada saat di level peninjauan kembali kalah ternyata.
Nah, kalau posisinya seperti itu kan mekanismenya sebelum nggak diatur nih. Dulu kemarin pada saat menang di pengadilan sudah diberikan imbalan bunga nih ke wajib pajak. Ternyata pada saat di PK, DJP yang menang, wajib pajak yang kalah. Gimana nih dengan kemarin imbalan bunga yang sudah diberikan? Nah, sekarang lebih ditegaskan lagi, diatur mekanismenya kalau DJP itu bisa menerbitkan STP untuk menagih imbalan bunga yang memang seharusnya tidak diberikan ke wajib pajak. Jadi mekanismenya jelas. Kalau kemarin mungkin nggak ada mekanisme, jadi ya udah ya direlakan aja untuk wajib pajaknya. Kalau misalkan memang udah ada imbalan bunga, ternyata pasti PK kalah seperti itu. Jadi dari DJP juga ya fairnya seperti itu, makanya diatur mereka boleh menerbitkan STP atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Nah, lebih lanjut di pokok perubahan pasal 17 di ayat 3 itu imbalan bunganya itu yang sama, suku bunga acuan per bulan ditetapkan oleh Permenq itu dihitung sejak berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 2 sampai dengan saat diterbitkan SKPLB. Jadi ini lebih jelas ya, pokoknya sampai harusnya diterbitkan SKPLB kapan, jangka waktu berakhirnya, nah itulah bunganya dihitung berdasarkan itu lamanya. Nah, ini seperti yang udah dibahas di depan, ini cuman pasalnya mengikuti perubahan dari aturan yang di atasnya. Kalau misalkan pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan, itu WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengajukan penghentian penyidikan, di mana diindikasikan substansinya menyatakan kalau wajib pajak tersebut memang telah melakukan tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, maka seharusnya tidak diberikan imbalan bunga. Ini nyambung dengan klausul yang tadi kita bahas terkait dengan penerbitan STP atas imbalan bunga. Nah, lalu kalau yang terkait dengan kepastian hukum, ini juga untuk meningkatkan kepastian hukum untuk wajib pajak. Kalau misalkan dalam 5 tahun tidak diterbitkan SKP, maka SPT itu dianggap sudah benar. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang dimaksud. Kalau dulu kan nggak ada masalah pengecualian yang ini ya, terkait dengan sanksi kalau melakukan pidana, nanti diatur juga di klausul berikutnya. Di aturan sebelumnya kalau ada tindak pidana perpajakan, itu sanksi bunganya dikenakan 48%. Dan untuk konsekuennya dengan peraturan di atasnya, itu DJP nggak bisa lagi menerbitkan SKP dalam hal kalau misalnya memang sudah tindak pidana pajaknya diputus. Jadi supaya nggak jadi double ya, baik kena pidana juga ataupun juga kena SKP. Jadi kalau misalkan memang sudah melebihi dari jangka waktu tersebut, udah nggak bisa diterbitkan SKP lagi. Misalkan, oh udah dikenakan pidana perpajakan nih, udah diputus juga. Nah udah mengikuti itu aja, jadi nggak kena double-double. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan kepastian untuk wajib pajak juga, jadi nggak open years seterusnya. Nah, ini terkait dengan penerbitan STP juga ditetapkan, daluarsanya 5 tahun. Kalau dulu itu, yang kita tahu, dari banyak wajib pajak yang kadang-kadang dari seksi penagihan itu lupa atau menerbitkan ya, di sistem sudah ada tagihannya, tapi somehow WP nggak tahu ada STP tersebut. Nah, itu kadang bisa dikeluarkan dan dikirim ke WP melebihi dari jangka waktu 5 tahun. Nah, hal ini terbukti pada saat kemarin itu ada kejadian, pada saat teks amnesti, kan mengikuti teks amnesti harus dipastikan tidak mempunyai tunggakan pajak. Nah, pada saat WP mengajukan amnesti, banyak tuh ternyata dari tahun-tahun yang sudah lama-lama banget baru keluar semua STP-STP-nya, baru dicetak lah, baru dikasih ke WP. Nah, kalau sekarang ini lebih ditegaskan, itu cuma boleh STP itu diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun. Di luar itu sudah nggak bisa. Kecuali ini dari jangka waktu, misalkan STP bunga penagihan, itu paling lambat harus sesuai dengan daluarsa penagihan SKP-nya sendiri. Lalu kalau untuk STP denda, paling lambat itu 5 tahun sejak tanggal penerbitan SK keberatan. Ini kalau terkait dengan proses keberatan ya, kalau WP nggak mengajukan banding. Lalu STP dendanya itu, kalau pasal 27, paling lama 5 tahun sejak tanggal putusan banding. Jadi, pengaturan 5 tahunnya itu jelas dari mana dihitungnya. Kalau sebelumnya nggak diatur mengenai daluarsanya. Kita lanjut ke pokok perubahan yang berikutnya di pasal 14 ayat 1, huruf H. Itu yang tadi kita sudah bahas ya,
DJP bisa menerbitkan STP untuk imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Yang sebelumnya tidak diatur mekanismenya. Lalu ini yang lumayan penurunannya juga ya sanksinya kalau terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran itu yang telah dilakukan pemeriksaan bukper. Biasa kan kalau diindikasikan ini pada pemeriksaan, wah ini WP ini nggak benar nih, ada biasa terkait dengan faktur pajak ya, terkait dengan faktur pajak itu bisa aja pemeriksaan itu ditingkatkan ke pemeriksaan bukper kalau memang diindikasikan wajib pajak telah melakukan kesalahan, terutama biasa yang lebih sensitif di faktur pajak yang terkait dengan PPN. Nah itu wajib pajak itu harus membayar dendanya itu 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar berdasarkan hasil pemeriksaan bukper tersebut. Namun kalau sekarang sanksinya diturunkan dari 150% hanya menjadi 100%. Jadi untuk wajib pajak yang memang terbukti atau wajib pajak yang menyadari telah pada saat proses bukper salah, nah lebih baik untuk supaya nggak ditindaklanjutin lagi ya membayar aja sanksinya. Karena posisinya per sekarang sudah diturunkan dari 150 menjadi 100. Nah, yang ini terkait dengan pengertian penyidikan tindak pidana ini terakhir diatur di pasal 44B ayat 2. Ini sanksinya juga diturunkan sebelumnya 4 kali dari pajak yang kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan menjadi 3 kali dari pajak yang kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan. Ini berlaku untuk kasus penghentian tindakan penyidikan di bidang pidana perpajakan. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak yang karena kan proses untuk penyidikan ini bisa lama sekali ya, bisa on off ya. Intinya untuk bisa menghentikan proses tindak penyidikan tindak pidana perpajakan, wajib pajak itu harus melakukan pembayaran. Misalkan terkait denda, diindikasikan wajib pajak itu telah melakukan tindak pidana kerugiannya sebesar sekian. Nah, dari yang ditetapkan itu harus wajib pajak membayar 4 kali, sekarang hanya 3 kali. Itu kalau memang mau dihentikan proses penyidikannya. Nah, ini yang selalu menjadi dispute untuk pokok perubahan pasal 13 ayat 3A. Kalau kita tahu dalam pemeriksaan PPN, terutama untuk wajib pajak yang minta restitusi, misalkan lebih bayar. Nah, kalau untuk wajib pajak yang posisinya lebih bayar itu tidak mendapat fasilitas yang boleh restitusi setiap masa, wajib pajak cuma bisa mengajukan restitusi di akhir tahun. Nah, akhir tahun itu kan otomatis dari bulan per bulan itu lebih bayarnya akan selalu dikompensasi sampai dengan akhir tahun baru direstitusi. Nah, efek dari pada saat kita meminta restitusi, lalu di proses pemeriksaan ternyata seharusnya wajib pajak itu tidak boleh melakukan restitusi sebesar itu, ada koreksi entah bisa dari PK ataupun PM, itu ada sanksi kenaikan 100% dari yang seharusnya tidak dikompensasikan oleh wajib pajak. Selain itu, kalau memang ada ternyata ada unsur kurang bayarnya, itu biasa ada 2 pengenaan sanksi, 100%, naikkan 100% dari yang kurang bayar, seharusnya tidak dikompensasikan, sama sanksi 2% bunga untuk yang kurang bayarnya sendiri. Nah, ini kan sebenarnya dianggap telah terjadi 2 kali pemajakan untuk kesalahan ini. Jadi dianggap ini sangat memberatkan. Yang ada kita meminta restitusi, tapi bukan minta uang kembali di restitusi, malah kita jadi kurang bayar. Itu kan maksudnya sangat merugikan ya untuk WP sendiri, apalagi kalau disebabkan karena kekhilafan atau ketidaktahuan dari wajib pajak. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini diatur dari DJP itu nggak bisa mengenakan 2 sanksi sekaligus. Jadi nggak bisa mengenakan hanya 2% ataupun si 100%. Jadi dihitung mana yang lebih menguntungkan untuk dari sisi kantor pajak ya. Kalau misalkan nilainya lebih tinggi sanksi 100%, ya udah diambil 100% aja, 2%-nya tidak diikut sertakan. Namun kalau nanti dari hasil perhitungan 2%-nya itu lebih tinggi daripada yang 100% dari yang seharusnya tidak dikompensasikan, itu hanya boleh pilih salah satu mana yang paling terbesar sanksinya. Itu dari sisi pemeriksa pajak ya, untuk mengenakan. Jadi ini lo juga memberikan fairness untuk wajib pajak, jadi wajib pajak tidak dikenakan sanksi yang tinggi, seolah-olah jadi double-double. Seperti itu. Jadi ini perubahan yang sangat bermanfaat sekali ya, karena banyak sekali praktek di lapangan di mana sanksi itu dikenakan 2 kali seperti ini, 2% dan 100%. Jadi sekarang terhitung mulai 2 November, kalau misalkan ada SKP yang diterbitkan seperti itu, wajib pajak berhak untuk meminta
ini hanya dikenakan satu aja sanksinya, jangan dua-duanya seperti itu ya. Karena dalam pengaturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada klausul ketentuan peralihan. Jadi sebenarnya sudah mulai berlaku semuanya sejak 2 November. Lalu terkait dengan pasal 13A, ini untuk memberikan kepastian hukum, ini ada diatur ketentuan klausul untuk kealpaan pertama kali. Ini ketentuannya dihapus. Karena untuk menentukan apakah ini unsur kealpaan pertama kali itu sangat subjektif sekali, makanya pasal 13A ini dihapus. Jadi, dan dari pengalaman kita pun jarang banget dari pemeriksa kantor pajak yang melakukan koreksi atau mengenakan sanksi atas ini ya, unsur kealpaan pertama kali. Karena sifatnya sangat subjektif sekali dan sulit dibuktikan. Nah, lalu untuk pasal 38, nah ini untuk sinkronisasi dengan pasal 13A yang tadi dihapuskan itu juga menghilangkan frase perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Karena sifatnya subjektif, makanya ini dihilangkan di pasal 38-nya. Ini biar same treatment untuk support di pasal 13A-nya. Nah, ini untuk terkait dengan SKPKB yang diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, ini untuk PKP yang tidak melakukan penyerahan. Ini yang tadi kita udah bahas, terkait dengan PKP yang gagal berproduksi, sudah tidak lagi ada mekanisme itu ya. Jadi, kalau misalkan dalam jangka waktu seharusnya PKP tersebut tidak boleh melakukan pengkreditan PM, itu boleh diterbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun. Itu pembahasan terakhir dari pasal 113 terkait dengan KUP, sekaligus juga menutup untuk pembahasan dan pemaparan materi terkait Omnibus Law untuk siang hari ini. Mungkin saya balikan ke Pak Yana ya, untuk agenda selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sri dan Ibu Eli, luar biasa sekali mengenai undang-undang Cipta Kerja ini, ya, sebuah paparan yang sangat luar biasa. Dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 2020 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sama-sama memahami undang-undang ini. Ya, lalu apresiasi luar biasa juga untuk pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak yang akhirnya menghasilkan undang-undang Omnibus Law ini, gitu ya, yang pastinya di dalamnya terutama di klaster-klaster perpajakan ini ada hal-hal yang positif pastinya, gitu ya. Namun seperti yang dikatakan Ibu Sri, pastinya kita harus sama-sama mengawal undang-undang ini. Jangan sampai undang-undangnya sudah oke, sudah baik, tapi pada saat mengimplementasikan ke lapangannya sulit. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Sri dan Ibu Eli untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kita sudah menghimpun ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Ibu Driana Indrawati. Assalamualaikum, maaf izin bertanya. Kalau untuk dividen dari luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, apakah ada batasan jangka waktu menginvestasikan di Indonesianya? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Eli atau Ibu Sri. Oke, terkait dengan pertanyaannya ini dari Ibu Driana Indrawati, terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya kalau dilihat dari pertanyaannya apakah ada batasan jangka waktunya. Kalau batasan jangka waktunya itu sebenarnya kita masih menunggu untuk peraturan pelaksananya lagi, karena sebenarnya sempat di-mention mungkin batasan jangka waktunya itu bisa 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan 5 tahun ya untuk diinvestasikan di Indonesianya. Tapi peraturan hitam dan putih kan belum keluar, ini baru wacananya seperti itu. Nanti kita juga masih menunggu sampai dengan peraturannya keluar, baru kita dapat memperoleh kepastian
sebenarnya harus diinvestasikan itu berapa lama, karena jangka waktunya sendiri pun masih bersifat usulan ya, belum ada tertulisnya. Karena sifatnya belum tertulis, maka kita juga belum bisa mention, tapi yang sempat terucap itu bisa jadi 3 tahun, 4 tahun, ataupun 5 tahun. Mungkin dari Bu Sri ada yang mau menambahkan juga? Iya, jadi seperti tadi dijelaskan adalah menunggu peraturan pelaksanaannya. Mungkin sebagai gambarannya dari pemerintah juga sempat memikirkan yang sudah pernah terjadi kan atas undang-undang teks amnesti, sama itu kan ya 3 tahun, terus ada mekanisme pelaporannya untuk kontrol, jadi itu yang sedang dibuat dan dipikirkan sih. Mungkin kira-kira gambarannya seperti kemarin teks amnesti. Ya, betul sekali Bu. Saya jadi ingat undang-undang teks amnesti Bu, yang kebetulan entah kebetulan atau tidak, undang-undang ini sama-sama nomor 11 ya Bu, undang-undang 11 2020 sekarang. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari Pak Fikri Haikal Firdaus. Izin bertanya, kapan cut off masa peralihan dan kapan berlaku undang-undang ini serta apa konsekuensinya jika wajib pajak belum mengimplementasikan undang-undang tersebut? Baik, silakan Ibu Eli atau Ibu Sri. Oke. Kalau ini ya terus terang kayaknya masih rada bingung ya, karena beberapa kali saya juga dengar pemaparan. Di satu sisi dari pemerintah juga bilang harusnya tidak ada peralihan karena begitu 2 November berlaku, langsung berlaku. Tapi pada saat implementasi itu kan memang mau tidak mau adalah kalau nggak ada peralihannya gimana? Masa tiba-tiba itu berlaku gitu aja. Sebagian bisa langsung, sebagian nggak bisa langsung. Terus yang pertanyaan lagi, kalau nggak ngikutin gimana? Kalau ini omnibus law, mostly adalah fasilitas. Itu yang lebih menguntungkan. Malah bagi wajib pajak sendiri, pelaku usaha sendiri, kalau nggak ngikutin malah rugi. Ya, ini adalah pendapat saya sementara karena di mana peraturan peralihan atau RPP-nya, peraturan pelaksanaannya belum ada, karena dari beberapa pemaparan itu ada yang bilang ya nggak ada masa peralihan, tapi ada yang bilang kalau nggak ada masa peralihannya gimana implementasinya, gitu. Jadi sementara itu yang kita bisa jawab. Tapi mungkin dari Eli juga, Ibu Elina mau menambahkan, silakan. Mau menambahkan sedikit terkait dengan implementasinya sendiri. Seperti yang tadi Ibu Sri udah mention, kalau memang terkait dengan kapan ini sebenarnya dilakukan, mungkin kalau misalkan terkait dengan yang udah jelas, kalau misalkan terkait dengan suku bunga acuan, nah itu kan nggak mungkin bisa, walaupun sudah berlaku, tapi kita nggak bisa, bahkan dari aparat dari kantor pajak pun juga nggak bisa melakukan assessment karena acuannya aja suku bunga berapa mereka belum tahu nih, belum dapat gambaran. Tapi terkait dengan yang sifatnya misalkan sanksi yang tadi udah dibahas 2% menjadi 1%, yang sudah jelas-jelas yang tidak menunggu suku bunga acuan lagi, nah itu bisa dipropos ya, misalkan di lapangan wajib pajak punya kendala terkait dengan itu, bisa langsung dipropos, minta pengurangan untuk terkait dengan misalkan ada kesalahan dalam SKP harusnya nggak dikenakan segitu, bisa melalui mekanisme minta pembetulan SKP baik secara wajib pajak mengajukan sendiri ataupun melalui mekanisme pembetulan secara jabatan. Itu kalau terkait dengan sanksi ya. Tapi kalau di luar yang memang kayak tadi belum ada peraturan pelaksananya, mau diimplementasikan pun juga nggak bisa, nggak ada tools-nya karena memang belum dirilis ya terkait dengan yang tadi suku bunga acuan dan lain sebagainya. Jadi
ada yang memang bisa langsung diimplementasikan, ada juga yang masih menunggu karena belum ada tools-nya. Oke, baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir lagi, Ibu Sri dan Ibu Eli. Ini pertanyaannya teknis dari Ibu Driana Indrawati. Izin bertanya, perusahaan kami di tanggal 10 November kemarin bertransaksi dengan yang tidak mempunyai NPWP. Di e-faktur masih saya masukkan NPWP-nya 000 ya, Bu. Lalu, tapi di undang-undang disebutkan harus mencantumkan, nih, apakah saya harus mengganti faktur pajak tersebut, mengingat undang-undang disahkan tanggal 2 November tahun 2020. Silakan Ibu Sri atau Ibu Eli. Kalau terkait pertanyaan ini, kita bilang NIK itu kan wajib ya, sebenarnya wajib untuk diisi oleh penjual, karena sejak 2 November berlaku itu, kita harus udah mencantumkan NIK. Jadi kalau biasa excuse-nya tadi kan ya Ibu Sri bilang, nggak lupa nih bawa NPWP, nggak ingat, tapi kan harusnya KTP selalu bawa. Nah kalau misalkan kebetulan kemarin itu belum mencantumkan, itu disarankan untuk melakukan pembetulan. Jadi terkait dengan pemasukan data NIK itu bisa dilakukan pembetulan untuk memasukkan kembali data terkait NIK. Oke, baik, terima kasih Bu Eli. Jadi untuk Ibu Driana bisa dilakukan faktur pajak pembetulan atau pengganti mungkin ya Bu. Ya. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri dan juga Ibu Eli atas pemaparan materi yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Ibu Sri dan Ibu Eli sehat selalu. Mari kita berikan aplaus yang meriah secara virtual untuk Ibu Sri dan Ibu Eli. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri dan Ibu Eli. Sebelum Ibu Sri dan Ibu Eli meninggalkan webinar kali ini, panitia akan menayangkan sertifikat untuk para narasumber, yaitu Ibu Sri dan Ibu Eli, sebagai ucapan terima kasih dan hormat kami karena sudah bersedia berbagi ilmu di acara webinar kali ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Salam hormat, salam sehat dari kami. Di akhir kegiatan acara webinar kali ini, kami mohon kesediaan para narasumber, lalu Bapak Munir Emali, serta Bapak Ibu peserta untuk berkenan sama-sama kita berfoto bersama. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu yang masih belum meng-on-kan layar di Zoom, silakan untuk menampakkan wajah Bapak Ibu agar terlihat tampan dan cantik di Zoom. Baik, sudah ada yang belum sambil siap-siap. Mungkin ada 3 pose gaya Bapak Ibu. Yang pertama pose formal dulu. Kita siap-siap, masih ada yang membereskan men-touch up ya. Oke, untuk yang pertama 1, 2, 3. Oke, berikutnya mungkin gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber, Ibu Sri dan Ibu Eli. Akhir kata, kami dari Politeknik Praktisi Bandung mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada atau terdapat kekurangan dalam acara webinar kali ini. Kami atas nama Politeknik Praktisi Bisnis Digital pamit.
mohon undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.